Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Again the Sky Supreme versi novel. Setelah kematian ayah Shen Shuping dan Tan Yun akan segera kembali ke sekte karena kompetisi besar 9 divisi akan segera dimulai. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Dua hari kemudian, Shen Shuping dan Tan Yun kembali ke sekte. Besok akan menjadi hari kompetisi 9 divisi gerbang dalam. Setelah mereka berdua mengemudikan perahu roh dan memasuki gerbang dalam, Tan Yun memberitahu Shen Shuping bahwa dia akan pergi sebentar. Suatu hari akan kembali ke Gunung Abadi Pingking untuk mengunjunginya. Kemudian Shen Shuping dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada Tan Yun, dan dia mengendarai perahu roh untuk kembali. Di gerbang Gunung Divisi Pil, saat ini Tan Yun telah melepaskan kain kasadingin nafas kura-kura dan kembali mengenakan jubah murid tukang menginjak pedang terbang melayang di udara. Memikirkan Qiu Yongming, tetua penegak hukum dari gerbang dalam, dia memutuskan untuk membiarkan lelaki tua itu untuk hidup sebentar dan membunuhnya setelah dia berpartisipasi dalam kompetisi 9 divisi. Setelah itu Tan Yun menginjak pedang terbang menuju kebun obat Lingshan. Tan Yun belum melihat Mu Mengyi selama setengah bulan. Dia sedikit khawatir orang-orang di divisi jiwa binatang akan menemukannya di kebun obat Lingshan. 3 jam kemudian, ketika Tan Yun muncul di atas langit Gunung Abadi Changling, serangkaian teriakan nyaring terdengar dari kebun obat Lingshan. Tan Yun melihat ke bawah ke arah suara itu, dan tiba-tiba mata berbintang itu dipenuhi dengan permusuhan. Di penglihatannya, Danyu dan murid tukang lainnya berdiri di depan Mu Mengyi dan Sui Jian, menghadapi seorang pemuda di depannya. Dia adalah Bai Shu. Tan Yun ingat dengan jelas bahwa ketika dia, Mu Mengyi, Sui Jian, dan Zhong Wuxiao berpartisipasi dalam pemilihan murid di gerbang luar, mereka memasuki gerbang dalam bersama. Bai Shu yang mengemudikan perahu roh menjemput Mu Mengyi untuk kembali ke divisi jiwa binatang. Ketika Bai Shu pergi, dia mentransmisikan suara yang masih diingat Tan Yun. Tan Yun, sekarang ada 600.000 murid di gerbang dalam. Mereka tahu bahwa kamu hanya sampah. Kamu mengandalkan wajah tua Shen Qingyu untuk menjadi murid tukang divisi Pil. Pikiran Tan Yun tiba-tiba terhenti oleh Sui Jian yang mengenakan gaun ungu. Bai Shu, kakakku bilang dia tidak akan kembali. Apa yang kamu lakukan di sini? Dasar tak tahu malu, kamu akan menyesal ketika kakak iparku datang. Sui Jian meletakkan tangannya di pinggangnya, masih terlihat teriak sambil memelototi Bai Shu. Bai Shu mengabaikan Sui Jian dan berkata kepada Mu Mengyi, "Adik kecil, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Besok kompetisi 9 divisi akan dimulai. Mengapa kamu tinggal di sini? Apakah kamu ingin membuat guru marah?" Sentuhan ejekan muncul di wajah Mu Mengyi. "Aku tidak memiliki guru di divisi jiwa binatang, jadi pergilah." Bai Shu kembali menegur, "Aku telah memberimu kesempatan. Karena kamu tidak mengerti, maka jangan salahkan jika aku berbuat kejam." Saat dia berkata, Bai Shu melambaikan tangan kanannya dan pedang terbang muncul di tangannya. Mata Mu Mengyi berkedip. "Bai Shu, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu berada di peringkat ketiga dalam daftar kekuatan di antara murid-murid jiwa binatang? Kamu bukanlah lawanku." Mu Mengyi sekarang telah mempraktekkan kitab nirvana yang diberikan kepadanya oleh Tan Yun. Meskipun dia baru berkultivasi hingga tingkat pertama, Bai Shu bukanlah lawannya. Sejak dia memasuki divisi jiwa binatang, dia telah berkultivasi di pagoda ruang dan waktu kelas menengah. Seorang murid dari divisi jiwa binatang hanya tahu bahwa dia telah dipromosikan ke alam jiwa janin tingkat sempurna, tetapi tidak ada yang pernah melihat kekuatannya. Bai Shu melirik Mu Mengyi dan berkata dengan senyum, "Bocah kecil, mengapa kita tidak mencoba? Setelah aku mengalahkanmu, bagaimana aku akan menyiksamu?" Setelah itu terdengar suara rendah dan acuh tak acuh dari langit. "Bai Shu, aku akan memberitahumu hari ini, apa itu kemalangan." Bai Shu tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat bayangan dengan aura kejam sudah muncul di atasnya. Tan Yun menukik ke bawah dan membanting tinjunya ke arah kepala Bai Shu. Dia terkejut, menurutnya Tan Yun yang hanya alam jiwa janin tingkat 9 tidak akan bisa melawannya.
Tetapi kenyataannya Baishu kesulitan menahan tinju Tan Yun. Baishu adalah senior dari 3 murid langsung kepala divisi jiwa binatang. Dia adalah salah satu dari 3 teratas di antara para murid jiwa binatang. Pada saat kedua tinju bertemu, pusaran kekuatan spiritual meledak dan mengakibatkan pasir dan batu yang berterbangan menyebar dengan cepat ke sekeliling. Itu membuat murid-murid lainnya yang berada 10 kaki jauhnya terkena imbasnya. Suara retakan tulang jelas terdengar. Di mata semua orang, darah tiba-tiba muncul. Jari-jari yang patah berterbangan dengan liar. Tinju kanan Baishu menghadap tinju Tan Yun, meledak dengan menyedihkan. Mustahil, kamu hanya tahap ke-9 dari alam jiwa janin. Bagaimana mungkin kekuatanmu begitu kuat? Dalam kepanikan, Baishu merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke lengan kanannya dari tempatnya dia terputus. Segera jubah dan lengan kanannya pecah dan kakinya berdarah. Kakinya tidak dapat menahan kekuatan dahsyat yang menembus seluruh tubuhnya. Lututnya jatuh dengan keras ke tanah. Tanganku, jika bukan karena kecerobohanku, bagaimana kamu bisa menyakitiku seperti ini? Baishu meraung, tubuhnya melompat, dan cincin Qian Kun di tangan kirinya menyala dengan cahaya biru. Dia memegang pedang terbang harta tingkat rendah. Dia mengayunkan pedangnya ke Tan Yun seperti kilat. Tiba-tiba kilatan cahaya merah meledak dari alis Tan Yun. Tan Yun meraih pedang ilahi Hong Meng Huo dengan tangan kanannya dan mengambil cahaya pedang merah untuk memotongnya secara langsung. Pedang apa itu? Teriakan panik Baishu setelah Huo memotong pedang terbang harta kelas rendah dalam sekejap. Kemudian memotong lengan kiri Baishu yang memegang pedang. Detik berikutnya, Tan Yun menyingkirkan Huo. Sosoknya melintas, tangan kirinya mencengkram leher Baishu. Sementara itu, Tan Yun mengambil pedang patah yang dijatuhkan Baishu di tanah. Tan Yun memegang pedang yang patah itu dan bilah tajam itu menempel di bibir Baishu. Tan Yun, jangan! Kesombongan Baishu sebelumnya menghilang, matanya ketakutan. Dia mencengkram leher Baishu dengan tangan kirinya, dan pedang patah di tangan kanannya menembus bibir Baishu. Setetes darah merah menetes dari bibir Baishu. Mata Tan Yun semakin dingin. Ketika kamu baru saja memarahi Meng Yi, aku ingin kamu memahami konsekuensi dari kemalangan yang keluar dari mulutmu. Baishu berkata dengan panik. Tan Yun, jangan potong lidahku. Aku tahu aku salah. Memikirkan penampilan tragis Wu Feixiong setelah bertarung dengan Tan Yun, matanya penuh ketakutan yang mendalam. Aku seharusnya tidak memarahimu Meng Yi. Sungguh aku benar-benar bersalah. Baishu memerah dengan cemas. Tan Yun, maafkan aku baru saja memarahinya. Tolong jangan begitu kejam kepadaku. Pikirkanlah apa yang kamu katakan kepada Meng Yi tadi, jawab Tan Yun dengan tegas. Ketika saya pertama kali memasuki gerbang dalam, kamu mengancam dan mempermalukanku. Akhir-akhir ini aku sangat sibuk dan aku belum pergi menyelesaikan urusan denganmu. Tetapi kamu datang ke sini hari ini, sangat bagus sekali. Begitu selesai bicara, Tan Yun menusukkan pedang yang patah ke mulut Baishu, memutar pergelangan tangan kanannya, menghancurkan gigi dan lidahnya. Baishu menjerit kesakitan, air mata mengalir ke mulutnya. Tan Yun mencabut pedang yang patah dari mulut Baishu dan melemparkannya ke tanah dengan santai, berkata dengan acuh tak acuh, aku merusak lidahmu hari ini karena kamu memarahi wanitaku. Tapi hal yang kamu katakan padaku sebelumnya, kita harus menghitungnya secara terpisah. Segera Tan Yun mencengkeram leher Baishu dengan tangan kirinya, mengangkat telapak tangan kanannya setinggi-tingginya, dan kekuatan spiritual berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu, telapak tangan kanannya tercetak di dahi Baishu. Baishu berteriak putus asa dengan mata melotot. Dia tahu bahwa Tan Yun akan menghancurkan kolam spiritualnya. Jangan khawatir, aku tidak akan mengotori tanganku dengan membunuhmu. Aku juga punya banyak cara untuk membunuhmu, tapi aku tidak akan melakukan itu. Aku tidak ingin menyia-nyiakan kakimu. Aku memberimu dua pilihan, mati dalam siksaan, atau kamu akan melompat dari tebing dan bunuh diri nanti. Jadi kamu tidak perlu menderita. Setelah itu, Tan Yun meletakkan tangan kanannya di dahi Baishu, dan segera kekuatan spiritual di telapak tangannya mengalir ke kolam spiritual Baishu.
Setelah Baishu berjuang beberapa saat, akhirnya kolam spiritualnya telah hancur dan dia berubah menjadi orang yang tidak berguna. Kamu pilih mati dalam siksaan atau mengakhiri hidup. Kamu sendiri yang memilih. Tan Yun melepaskan Baishu dan menyuruhnya pergi. Dengan kehancuran kolam spiritual, wajah Baishu yang berusia 20-an tahun berubah menjadi pria parubaya berusia 40-an. Dia memandang Tan Yun dengan kejam dan mengutuknya untuk mati. Baishu mengalihkan pandangannya dan berjalan menuju tebing di tengah gunung. Aura kejeniusan masa lalu menghilang. Dia tidak tahan dengan pukulan seperti ini. Setelah itu, Xue Xian mendatangi Tan Yun dengan tatapan yang menyenangkan. Dia pantas mendapatkannya. Nyatanya, kamu tidak tahu ketika saudarimu berada di divisi jiwa binatang, dia berulang kali ingin melecehkan saudarimu. Mendengar ini, Tan Yun menatap Mu Mengyi. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kalau seperti itu, aku tidak akan pernah membiarkan dia mati dengan mudah. Mu Mengyi melangkah maju dan berkata dengan lembut, aku tidak tahu kapan kamu menjadi begitu kuat. Jika aku memberitahumu, aku khawatir kamu akan membalas dendam dan terluka. Tan Yun dengan lembut memeluk Mu Mengyi dan berkata dengan serius, jika ada pria yang berani mengganggumu di masa depan, kamu harus memberitahuku. Mu Mengyi mengangguk dengan senyum bahagia. Xue Xian bertanya pada Tan Yun, kakak ipar, kamu telah menghapus kolam spiritual anak kepala divisi jiwa binatang. Aku takut dia akan membalas dendam. Kemudian Tan Yun menjawab, tenanglah, aku sudah punya persiapan. Bagaimana Wu Hong ingin bermain, aku akan menemaninya sampai akhir. Selain itu, dia dan aku telah menjadi musuh bebuyutan. Jika dia tidak berurusan denganku, aku akan tetap membunuhnya. Niat membunuh Tan Yun seketika semakin kuat. Xue Xian bercerita pada Tan Yun, sejak dia memasuki gerbang dalam, dia telah berlatih latihan yang diberikan Tan Yun. Diam, Tan Yun memberi isyarat kepada Xue Xian untuk tidak menyebutkan latihannya di depan umum. Xue Xian mengerti dan segera berbalik, kakak ipar, bagaimanapun, sekarang aku merasa bahwa kekuatanku setidaknya bisa masuk 10 besar dari daftar murid terkuat. Tan Yun bertanya pada Xue Xian, besok kita mengikuti kompetisi 9 divisi. Mengapa kamu belum kembali ke divisimu? Aku tidak mau kembali. Besok aku akan pergi bersamamu untuk berpartisipasi dalam turnamen besar 9 divisi. Kemudian Xue Xian pergi dengan pemikiran yang serius. Mengyi, ada apa dengan gadis ini? Tanya Tan Yun dengan bingung. Mu Mengyi menghela nafas. Tan Yun, cucu dari divisi 5 jiwa, sangat menyukai Xue Xian dan telah mengejar Xue Xian. Saya juga telah melihat orang itu. Dia terlihat tampan dan saya mendengar bahwa dia memiliki reputasi yang baik, tetapi Xian tidak menyukainya. Tan Yun berkata dengan santai, jika kamu tidak suka, maka jangan mau. Apa yang mengganggumu? Jika dia berani memaksamu, beritahu kakak iparmu. Aku akan memberinya pelajaran. Mu Mengyi melirik Xue Xian yang tidak jauh dan segera dia berbisik di telinga Tan Yun. Aku merasa Xian menyukaimu. Tan Yun mencibirnya. Berhentilah menggoda, bagaimana mungkin seperti itu? Tentu saja tidak mungkin, aku tidak menyukaimu. Xue Xian jelas mendengar apa yang dikatakan Mu Mengyi. Dia berbalik dan mengatupkan bibirnya menatap Mu Mengyi. Kakakmu, aku benar-benar marah. Baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa, jawab Mu Mengyi. Pada saat ini, Shen Qingfeng menginjak pedang terbang dan melayang di atas kebun obat Lingshan, menatap Tan Yun dan berkata sambil tersenyum. Bocah, sudah setengah bulan sejak kamu pulang untuk mengunjungi kerabat dan kembali ke sini. Akhirnya kita bertemu. Tan Yun memandang Shen Qingfeng dan dia mengepalkan tinjunya. Murid telah bertemu dengan tetua ketiga. Murid ingin tahu, apakah Anda memiliki perintah untuk murid? Setelah Tan Yun diam-diam membunuh tetua ketiga Pang Xiyuan, Shen Qingfeng dinyatakan sebagai tetua ketiga oleh Tang Xingying dan mengatur murid-murid Pang Xiyuan sebelumnya. Berhenti bicara omong kosong, kepala divisi ingin bertemu denganmu. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.